Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawa'ala amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh yang sangat saya muliakan, para bapak, para ibu hadirin semua yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini marilah kita melanjutkan maos kitab Nasaihul Ibad halaman ke-8, makalah yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu lan utawi maqalah at-tasi'atu kang kaping 9 wal isyruna lan 20 iku qala ngendika sapa Imam Syibali ai Syibali tegese Imam Syibali idza aratta ing dalem nalikane ngarepaken sira antastaknisa ing yen to aring sira billahi kelawan Allah ayas kunu tegese tenang apa qalbuka ati sira ma'allahi sertane Allah wala yang firu lan ora melayu apa qalbuka minhu saking Allah fastauhis mongko ngersah sira min nafsika saking hawa nafsu sira ai fakta tegese megata sira mu'adda si nafsika ing seneng pira-pira kesenengan nafsu sira. Hadirin, makalah yang ke-29 ini dikatakan oleh Imam Syibali. Beliau berkata, apabila kamu ingin aring kepada Allah, aring kepada Allah iku nopo seneng merasakan manisnya beribadah kepada Allah. Ayyaskunu qalbuka ma'allah, yakni hatimu itu merasa tenang, hatimu merasa gembira bersama dengan Allah. Wala yang firu minhu, dan hatimu tidak lari terhadap Allah. Kalau hatimu ingin merasakan ketenangan terhadap Allah, bersama dengan Allah, fastauhis min nafsika, maka hendaklah engkau itu membatasi hawa nafsumu, ya, kesenangan yang ada pada dirimu itu hendaklah engkau batasi. Kalau di sini fakta mu'adda si nafsika, putuslah kesenangan di antara hawa nafsumu itu. Jadi kalau engkau misalkan dalam sehari itu misalkan engkau buat kesenangan itu 70%, maka hendaklah itu engkau kurangi. Ya, setiap hari kita kurangi 60%, selanjutnya 50%. Jadi ada tingkatan-tingkatan, ada tahapan-tahapan engkau mengurangi kesenangan nuruti hawa nafsu itu, engkau pangkas, engkau potong. Yang sedianya 70% engkau kurangi menjadi 60%, engkau kurangi menjadi 50%, dan sampai engkau kurangi menjadi 10% dalam sehari, menyenangkan hati, menyenangkan hawa nafsu, kita pangkas, kemudian kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan isi apapun itu. Bisa engkau buat mengaji tadarus, bisa engkau buat membantu orang lain, bisa engkau buat bekerja, yang mana di situ adalah kemanfaatannya baik untuk diri kita sendiri, kemanfaatannya untuk orang lain, untuk keluarga dan orang muslim semuanya. Jadi engkau akan bisa merasakan manisnya
hatimu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Suila den takoni sapa Asyibli Imam Syibli ba'da mautihi ing dalem sakwise sedane Imam Syibli an halihi saking tingkai Imam Syibli fil manami ing dalem turu faqala mongko dawuh sapa Imam Syibli qala Imam Syibli niki dawuh kala ngendika sapa Allah Gusti Allah li maring ingsun ya Abu Bakrin he Abu Bakar niki namine Abu Bakar Asyibli mboten Abu Bakar As-Siddiq tapi Abu Bakar Asyibli ya Abu Bakrin he Abu Bakar Asyibli atadri ana toh ngerti sira bima sebabe apa ghafartu ngapura sapa ingsun laka maring sira niki dawuhe. Nah, suatu ketika Imam Syibli niki dimimpikan oleh seseorang nggih. Ketika dalam tidur Imam Syibli niki berkata nggih. Tadi Allah berkata ya Abu Bakrin he Abu Bakar apakah kamu mengerti sebab apa aku bima ghafartu laka sebab apa aku mengampuni dosa-dosamu kultu mongko jawab sapa ingsun ten mriki Abu Bakar Asyibli dalam mimpinya seseorang Imam Abu Bakar Asyibli niki jawab kultu jawab sapa ingsun bisa lihi amali kelawan baguse amal ingsun nggih kula dosa-dosa kula jenengan ngapura niki nggih krana dengan amal kebaikanku kala mongko jawab sapa Allah la ora Allah jawab bukan karena amal bagusmu kultu mongko ngucap sapa ingsun Imam Syibli bi ikhlasi ubudiyati kelawan ikhlase amal ibadah kula nek mboten kelawan amal bagus kula berarti krana kelawan ikhlase ibadah kula kala mongko dawuh sapa Allah la ora bukan karena ikhlasnya ibadahmu saya mengampuni dosa-dosamu kultu mongko ngucap sapa ingsun Imam Syibli bihaji kelawan haji kula wa shaumi lan puasa kula wa sholati lan salat kula. Nah, napa jenengan ngapura niku kelawan haji kula, poso kula, salat kula. Qala mongko jawab sapa Allah la ora. Bukan. Kultu mongko matur sapa ingsun ngucap sapa ingsun bihijrati kelawan hijrah kula lisolihina maring pira-pira wong kang saleh wa talabil ilmi lan krana nyupri ilmu. Imam Syibli niki matur mungkin kelawan kula niki sowan dhateng para ulama mantun ngoten kula niki mados ilmu. Qala jawab sapa Allah la ora. Allah juga matur tidak karena itu. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Syibli ilahi duh Allah ilahi duh pangeran ingsun fabima mongko krana napa Gusti nek ngoten Gusti krana napa karena apa panjenengan mengampuni dosa-dosa kula faqala mongko jawab sapa Allah matur sapa Allah dawuh sapa Allah atadzkura ana ta
kilingan sira hina kunta ing dalem nalikane ana sira iku tamsi lumaku sira fi darbi bi Baghdad ing dalem kampung Baghdad fawajatta mengko nemu sira hirratan ing kucing saghiratan kang cilik. Allah matur, apakah kamu masih ingat nalikane kowe iku ketika engkau itu berjalan di kampung Baghdad, kemudian engkau itu menemukan kucing yang kecil, qad ada afaha kang temen-temen ngapesaken apa hirrah albarda ing adem, wahyalan utawi hirrah iku tanziwi ngerengkel apa hirrah min siddatihi saking bangete hirrah min siddati saking bangete albardi bahwa engkau menemukan kucing yang kecil, kemudian karena udara yang sangat dingin, kucing itu kedinginan menggigil. Karena apa? Karena saking dinginnya. Fa'akhadtaha mongko ngalap sira ing hirrah rahmatan krana welas laha maring hirrah, sehingga kamu itu mengambil kucing tersebut karena kamu itu merasa kasihan terhadap kucing, merasa kedinginan. Wa adkhaltaha lan ngelboaken sira ing hirrah fi farrin ing dalam kantong. Tadi kamu tuh mengambil sebuah kantong, kemudian kucing itu kamu masukkan supaya tidak kedinginan. Selimut lah corono, ibaratnya kain bukan kantong sak, tapi kain untuk menyelimuti kucing tersebut supaya tidak kedinginan. Karena ono iku alika ing atasira wiqayatan krana ngreksa laha maring hirrah. Nah, jadi engkau tujuannya itu supaya kucing tersebut itu tidak kedinginan. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun Imam Syibli, naam nggih Gusti, kula tasih emut, saya masih ingat kejadian tersebut. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala birahmatika kelawan welas sira litil kal hirati maring mengkono kucing rahimtuka mongko melasi sapa ingsun ing sira. Karena kamu Imam Syibli welas atau merasa kasihan terhadap kucing tersebut, maka aku pun welas terhadapmu. Jadi karena Imam Syibli niki termasuk Imam Syibli niki krana waline Allah, nggih. Walinya Allah, kemudian melihat kucing yang kedinginan, kemudian ketika berjalan di kampung Baghdad, kemudian Imam Syibli ini mengambil kain, kemudian kain tersebut itu diselimutkan kepada kucing tersebut, supaya menjaga supaya kucing tersebut tidak merasa kedinginan. Nah, krono welasnya, karena belas kasihannya Imam Syibli terhadap kucing yang kedinginan tersebutlah yang menyebabkan Imam Syibli dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak karena hajinya, tidak karena sholatnya, tidak karena berkunjung kepada para kiai untuk thalabul ilmi, tapi karena kasih sayangnya terhadap kucing tersebut. Maka Rasulullah pernah mengatakan, wala tahkiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah engkau menyempelekan kebaikan, walaupun kebaikan itu sekecil apapun. Seperti Imam Syibli ini, tadi sholat itu tetap wajib, zakat wajib bagi yang mampu, sholat itu wajib, zakat itu wajib
puasa itu wajib, haji itu wajib bagi yang mampu, akan tetapi janganlah kita mengandalkan amal-amal kewajiban itu. Seperti halnya Imam Syibli, dia merasa kasihan terhadap makhluknya Allah. Di sini adalah Imam Syibli kasihan terhadap kucing, yang menyebabkan kucing itu sehingga Imam Syibli diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu lan utawi maqalah as-salasuna kang kaping 30 iku qala ngucap sapa Imam Syibli, ai Syibli dikesi Imam Syibli, lau taktum lamun lau tafattum lau tafaktum lamuna ngincipi sira halawatal wasilata lau tafaktum iki lau taktum ini mungkin mana lau taktum Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu lan utawi maqalah as-salasuna kang kaping 30 iku qala dawuh sapa Imam Syibli, ai Syibli utekese Imam Syibli, lau taktum lamun ngincipi sira halawatal wasilati ing manise keparek wasilah ail kurbi tegese keparek ma Allahi sertane Allah taala maulur sapa Allah, la araftum mongko yekti weruh sira kabeh muraratal qati'ati ing paite megot saking Allah, ail bukti tegese adoh anhu saking Allah taala maulur sapa Allah, fa innahu mongko sak temene al qati'ah iku adzabun siksa azimun kang agung inda ahlillahi ana ing dalem ngersane ahline Allah. Inda ahlillahi ana ing dalem ngersa ahline Allah ta'ala mauluh sapa Allah. Makalah yang ke-30 ini dikatakan oleh Abu Bakar Asy-Syibli. Beliau berkata, jika kamu ingin mengincipi, jika kamu ingin merasakan manisnya wasilah, manisnya dekat kepada Allah, la araftum murawatal qati'ah, maka engkau akan mengetahui betapa pahitnya ketika kita putus atau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu tidak akan bisa merasakan indahnya kebersamaan manakala dia itu tidak pernah merasakan berpisah. Ya, coba kebersamaan dengan keluarga itu tidak akan bisa merasakan enaknya apabila engkau belum pernah lama untuk tidak berpisah dengan keluarga. Misalkan kalau bepergian, misalkan bepergian ziarah ke Wali 5 saja, itu kan 1 hari. Nah, ketika 1 hari itu tidak bertemu dengan keluarga, maka ketika pulang itu akan merasakan betapa hangatnya keluarga itu. Sama dengan engkau ingin merasakan manisnya dekat kepada Allah, ai takaktum halawatal wasilah, ya, jika engkau itu ingin merasakan manisnya dekat kepada Allah, maka engkau
akan mengetahui betapa pahitnya engkau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'innahu, karena apa? Fa'innahu adzabun adzimun, ketika putus dengan Allah, dalam arti putus dengan Allah itu tidak melaksanakan apa yang menjadi haknya Allah, ya, apa yang menjadi kewajiban kita tidak melaksanakan, maka itu akan menjadikan adzabun adzimun, siksa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana lan ana iku min tu'aihi, termasuk saking pira-pira doane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh Allahumma rzuqni ladzatan nadri ila wajhikal karim wasyauqa ila liqaik. Allahumma, duh Allah, urzuqni, mugi paring rezeki tuan ing ingsun, ladzatan nadri, lan ladzatan nadri, ing enake ningali, ila wajhika, maring wajah tuan, al karimi kang mulya, wasyauqa, lan mugi paring rezeki tuan ing bronto, bronto niku rindu, kangen, ila liqaika, maring tetemu dateng panjenengan. Ya Allah, berikanlah aku rezeki manisnya melihat kepada wajahmu yang maha loman, dan berikanlah rezeki kepadaku rasa kangen bertemu terhadap engkau. Itu adalah termasuk salah satu doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Al-babu sulasiyu, al-babu utawi bab as-sulasiyu kang bangsa telu. Wa fihi lan iku tetep ing dalem sulasi khamsun utawi 55 lan 50, apane mau'idatan, mau'idoe jumlahe 55 mau'idoh, pitutur. Sab'atun utawi kang pitu iku akhbarun, piro-piro hadis, yang 7 berupa hadis. Wal baqi utawi kang keri iku asarun, piro-piro dawuhe sahabat. Jadi jumlahe 55 pitutur mau'idoh, yang 7 itu adalah hadisnya Rasul, dan yang lain itu adalah makolahnya atau dawuhnya para sahabat. Al-ula utawi kang awal iku ruya den riwayataken anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ing sak temene Kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku asbaha isu-isu an sapa man, ai dakhala tegese manjing sapa man, fi waqti sobahi ing dalem waktu isu, wa hale utawi eman iku yasku madulaken sapa eman ilan nasi maring menungso, madulaken dzikal ma'asyi ing rupee pengupa jiwa. Pengupa jiwa niku nggih kehidupan sehari-hari. Faka'an nama mongko kaya-kaya, faka'an nama yasku mongko kaya-kaya madulaken sapa man rabbahu ing pangerane man. Wasyikayatulan utawi madulaken iku lataliku ora patut apa syikayah, illa ilallah angin maring Allah, illa ilallah kejaba maring Allah. Fa innaha mengko sak temene syikayah iku min jumlatid du'ai, setengah saking jumlahe donga. Hadirin, dawuhe Kanjeng Nabi, man asbaha wa huwa yashku
dziqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu. Barang siapa yang ketika pada pagi hari, pagi-pagi bangun tidur pagi hari, kemudian ia wadul terhadap manusia, nopo curhat kepada manusia atas sempitnya kehidupan dia, faka'annama yashku rabbahu, maka seakan-akan dia itu wadul, seakan-akan dia itu ngersulo terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia itu pada pagi hari madulaken kepada manusia, bahwa ia itu merasakan kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak enak, maka seakan-akan dia itu telah tidak ridho terhadap keputusan Allah, tidak ridho dengan takdire Allah, terhadap apa yang menjadi qada qadarnya Allah. Wasyikaya latalitu illa ilallah, padahal wadul atau ngersulo itu tidak patut kecuali kita curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena syikayah itu adalah min jumlatid doa, termasuk jumlah doa. Amma syikayatu anapun utawi madulaken ilan nasi maring menungso, faya mongko utawi syikayah iku min alamati adamir ridho, termasuk setengah saking tetengere ora anani ridho bikismatillahi kelawan dumdumane Allah lahu maring eman. Karena syikayah madulaken terhadap manusia itu adalah termasuk tanda tidak adanya ridho terhadap pemberian, terhadap pembagiannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia. Kama kaya keterangan ruya kang den riwayataken apa ma'an Abdillah saking Abdullah bin Mas'ud kala ngendika sapa Abdullah ibnu Mas'ud, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uallimukum, ana toh ora mulangi sapa ingsun ing sira kabeh al kalimati ing pira-pira kalimat allati tatakallama kang dawuh biha kelawan kalimat sapa Musa, Nabi Musa alaihi salam. Apakah saya tidak memberi pelajaran kepada kalian tentang kalimat yang mana Nabi Musa alaihi salam telah berkata, hina tazawaja, ing dalem mangsane ngeliwati sapa Nabi Musa al-bahra ing segara ma'a bani Israila sertane bani Israel. Fakulna mongko ngucap sapa kita bala enggih ya Rasulullah duh utusane Allah. Qala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi, kulu maca sira kabeh Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil adim. Rasulullah berkata, apakah kalian itu apakah kalian apakah aku belum mempelajari terhadap kalian, belum mengajari kepada kalian kalimat yang mana di situ telah dibaca oleh Nabi Musa alaihi wasallam ketika Nabi Musa melewati lautan bersama Bani Israel. Kemudian para sahabat, bala ya Rasulullah, nggih.
"Inggih ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Bacalah doa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim." Niki lho diberikan resep oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini yang juga dibaca oleh Nabi Musa alaihi wasallam ketika menyeberangi lautan melawan orang-orang Fir'aun. Allahumma do Allah laka iku dateng tuan, alhamdu utawi sekabehane puji, wa ilai kalan maring tuan al mustaka utawi wadul kula. Ya Allah, hanya kepadamulah aku memuji dan hanya kepadamulah aku curhat. Nah, bahasa kerennya niku wadul. Wadul niku curhat. Wa antal musta'anu, dan engkaulah yang memberi pertolongan, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu sampean baca setelah sholat subuh atau pada pagi hari atau setelah sholat fardu yang lain. Fa insyaallah apa yang menjadi curhatan kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi solusi sebagaimana Nabi Musa alaihi salam ketika dikepung oleh raja Fir'aun, ya. Nabi Musa kemudian diberi pertolongan oleh Allah lantaran tongkatnya itu dipukulkan ke laut yang pada akhirnya lautan itu terbelah dan Nabi Musa bersama Bani Israel melewati lautan tersebut. Ketika Nabi Musa sudah melewati bersama dengan Bani Israel, kemudian di situ orang-orang kafir atau raja Fir'aun dan bala tentanya ingin melewati ketika berada di tengah lautan, dan pada akhirnya Allah mengembalikan lautan itu menjadi semula dan pada akhirnya tenggelamlah Raja Fir'aun dan anak buahnya, bala tentaranya. Qala al-A'mash wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.